Saudara-saudara, sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pendengar Rema Rama yang dikasihi Tuhan, ada sukacita kita kembali berjumpa di dalam persekutuan dengan Tuhan lewat renungan malam Rama Sangatta saat ini, Senin 17 Agustus 2020. Untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang empunya hidup dan kehidupan kami. Syukur dan terima kasih kami sampaikan kepadamu Tuhan malam hari ini, bahwa kasih setiamu terus Engkau nyatakan, Engkau limpahkan bagi kami semua di dalam sepanjang kehidupan kami. Hari ini kami boleh menjalani aktivitas kami, dan kini kami kembali rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Lawatlah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami maksud firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan kita saudara-saudara dari Lukas pasal 5, ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-39. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka katanya, "Bukan orang yang sehat memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sedang berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. "Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik." Saudara-saudara, sukacita mengikuti Yesus menjadi pokok pada renungan kita dalam renungan malam saat ini. Ada anggapan orang bahwa harus benar-benar orang itu memisahkan diri dari orang berdosa bila ingin hidup kudus, namun tidak demikian menurut Yesus. Yesus saudara-saudara memanggil Lewi untuk mengikuti dia di dalam ayat yang ke-27. Respons Lewi begitu total, ia berdiri meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Dalam ayat yang ke-28. Tampaknya bahwa mengikuti Yesus merupakan keputusan besar bagi diri
lebih daripada waktu itu. Sehingga perlu dirayakan dengan mengundang teman-temannya, sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain. Dalam ayat yang ke-29. Melihat hal itu saudara, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut. Pada ayat yang ke-30. Komitmen mereka dalam melaksanakan Taurat membuat mereka takut berelasi dengan orang-orang yang dianggap berdosa. Dan bukan hanya itu, mereka juga akan mengkritik orang yang bergaul dengan orang berdosa. Maka Yesus menggambarkan dirinya saudara dalam pembacaan kita sebagai dokter yang dibutuhkan orang sakit, bukan orang yang sehat yang membutuhkan dokter. Yesus datang untuk melayani mereka yang berdosa dan membutuhkan pertobatan. Jadi ketika para pemungut cukai dan para pendosa datang meminta disembuhkan, Yesus sang dokter agung tidak akan menolak mereka. Tidak akan menyia-nyiakan mereka. Dan ternyata bukan hanya masalah makan dengan orang berdosa saja yang mengganggu pikiran orang Farisi dan ahli Taurat. Ritual kehidupan saleh seperti berpuasa dan berdoa dipersoalkan juga karena orang Farisi dan ahli Taurat melihat bahwa murid-murid Yesus tidak melakukan hal ini. Dengan mengambil gambaran dirinya sebagai mempelai, Yesus berkata bahwa sahabat mempelai tidak akan berpuasa pada waktu sang mempelai ada, karena pada itu justru merupakan saat untuk bersuka cita. Luar biasa saudara dalam ayat yang ke-34 sampai 35. Lebih jauh Yesus berbicara tentang kontras antara yang lama dan baru. Titik yang lama berisi pengajaran tentang hukum Taurat, dan yang baru adalah pengajarannya sebagai yang menanggapi Taurat dan yang membangun suatu perjanjian yang baru. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, maka di dalam Yesus kita tidak mengorbankan sukacita dalam mengikuti dan melayani Dia. Karena sukacita sejati kita temukan pada saat kita diampuninya dan selalu bersekutu dengannya. Inilah sesungguhnya yang luar biasa di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Mengikut Yesus itu ada sukacitanya ketika kita diperkenankan olehnya. Biarlah Roh Kudus terus meneguhkan iman percaya kita di dalam mengikuti Yesus di dalam hidup ini, dalam kehidupan beriman kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Waktu dan kesempatan ini kami pergunakan untuk menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini terus meneguhkan iman percaya kami selaku anak-anak-Mu dalam mengikut Engkau. Bahwa ada sukacita ketika kami mengikut Engkau. Yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Memungkinkan kami, melayakkan kami menjadi pengikut Kristus. Biar kami terus bertahan di tengah badai pencobaan akan iman kami. Termasuk di tengah-tengah situasi dunia saat ini. Kami percaya Tuhan Engkau terus meneguhkan iman percaya kami. Pelihara kami Tuhan malam ini. Biarlah kami boleh bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat kembali menjalani dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan bagi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Demikian renungan kita malam ini, Tuhan Yesus memberkati.